Horas Indonesia, kami bersyukur berbincang dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak. Dia juga jemaat HKBP Pasar Rebo, Kiwi. Oke. Horas, Horas. makin sehat, Le. Ya, tentu harus prima. Le kan begitu peduli dengan kampung kita, Toba, kawasan Danau Toba. Begitu. Sudah lama diperjuangkan Provinsi Tapanuli. Dan sampai sekarang ternyata di Depdagri itu ada 5 komunitas yang memperjuangkan. Artinya kita sendiri tidak sehat. Bagaimana pendapat lain? Ya, yang pertama tentu saya ingin meneruskan perjuangan dari pendahulu-pendahulu yang menggagas adanya Provinsi Tapanuli. Dalam perjalanannya begitu hampir 20 tahun. Dan itu tetap ditindaklanjuti oleh generasi muda sekarang. Dan kira-kira 3 bulan yang lalu Ketua DPR Puan Maharani itu memutuskan di Sumatera Utara itu ada 3 pemekaran, termasuklah Provinsi Tapanuli yang saat ini sedang menjadi pembahasan. Dan tentu ini harus didukung karena sudah dinyatakan adanya pengembangan Provinsi Sumatera Utara, di dalamnya adalah Provinsi Tapanuli, dan tentu ini gagasannya baik. Namun sayangnya kebiasaan orang Batak ini selalu berpandangan negatif, ya, pro kontra dan sebagainya, punya gagasan-gagasan yang menurutnya prima dan sebagainya, tetapi itu justru memperkeruh perjuangan atau memperlambat dan membuat gagasan-gagasan yang baru itu jadi terhambat. Saya berharap sebenarnya salah satu saya yang mencintai tentunya Provinsi Sumatera Utara, tetapi juga bagaimana memberikan hak konstitusi dari setiap warga negara yang ingin menjadikan Sumatera Utara menjadi beberapa provinsi dan menjadi pemekaran. Namun itu sekali lagi sayangnya saya sampai sekarang mendengar bahwa ada yang pro dan kontra. Menurut saya itu tidak perlu dilakukan. Jalankan terus di masa transisi, nanti kita perbaiki gagasan-gagasan yang baru yang mungkin tidak lagi relevan dengan budaya Batak dan sebagainya. Saya kira nanti dalam masa transisi tadi. Oleh karena itu saya kira tidak ada alasan untuk tidak menjadikan protap menjadi gagasan demokrasi yang ada di Sumatera Utara. Soal kesehatan kita, lah. Kita cenderung bisa berjuang, tapi kalau kita sehati bersatu itu agak sulit. Apa-apa yang harus kita perjuangkan? Ya, inilah kejelekan kita. Tentu saya harus mengatakan begitu, itu termasuk koreksi dalam diri saya. Tetapi saya tetap terus berjuang bagaimana protap itu jadi. Oleh karena itu saya berharap untuk tokoh-tokoh muda, tokoh-tokoh yang pendahulu kita harus menyatukan gagasan ini menjadi sehati sepikir. Biarkan ini nanti akan kita perbaiki di masa transisi. Kan kalau misalnya terjadi pemekaran menjadikan Provinsi Tapanuli itu akan disahkan secara konstitusional, saya kira ada perbaikan-perbaikan dalam masa transisi. Perbedaan pendapat tidak ada masalah, tetapi jangan menghambat perjuangan apapun yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu protap ini dan kalangan milenial yang ada. Mari kita satu hati, kesehatan itu penting, biarkan protap itu berjalan, masa transisi nanti kita bisa berikan masukan-masukan yang baik. Jangan sebelum protap ini berjalan tetapi kita sudah berbeda pendapat. Itu artinya bahwa kita tidak bisa mengedepankan kepentingan dari rakyat itu sendiri. Satu lagi pertanyaannya, lah. Sebagai aktivis, barangkali ada ide, ada gagasan yang baru, bagaimana cara yang paling nyaman pendekatannya? Karena kita bayangkan Provinsi Papua tambah 4, Provinsi Tapanuli sudah puluhan tahun diperjuangkan, tapi sulit. Ya, saya kira yang seperti yang saya katakan tadi, bahwa kesehatan itu penting. Kemudian kalau bisa ada
perbedaan pendapat itu nggak apa-apa, tapi biarkanlah ini berjalan. Di masa transisi kita akan perbaiki dan sebagainya. Gagasan yang pertama tentu ini harus menjadi kesehatan yang pertama itu tadi. Apakah kelompok perempuan, apakah kelompok petani dan sebagainya itu harus satu hati, termasuk pemerhati, termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat dan pendahulu-pendahulu protap ini yang dicita-citakan, yang saat ini sudah menjadi, katakan sudah ada titik terang bahwa biarkanlah gagasan-gagasan itu. Perlu ada kesehatan, perlu ada gerakan bersama, gerakan kepentingan bersama untuk bisa protap menjadi provinsi yang sejahtera dan sebagainya. Oke, terima kasih. Begitu bincang-bincang kami dengan Aris Merdeka Sirait, Ketua Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Terima kasih, Korte.